Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscriber. Bab 3051. Ji Yun menatap wanita-wanita ini, melindungi Dev dengan putus asa. Semuanya cukup berani untuk mati, dan mereka yang iri akan menangis. Andai saja ada wanita yang mau mengabdikan hidupnya untuknya. Huosa mengangkat pedang panjang yang menyala, melihat bahwa Yu Jiameng hanyalah seorang kultivator yang mengubah dirinya menjadi sebuah dunia, tetapi dia melemparkan dirinya ke arah Dev dengan berani dan memblokir pedang Dev. Itu juga sangat mengejutkan. Nah, apakah kamu menyelamatkan galaksi di kehidupan terakhirmu? Begitu banyak wanita yang rela mati untukmu. Semakin banyak kasusnya, semakin aku akan membuat kematianmu menyakitkan. Iri, cemburu, dan kebencian, membuat Huosa semakin gila. Tepat ketika pedang panjang hendak jatuh, Gao Qilan berteriak keras, dan kristal es di tangannya tiba-tiba jatuh ke tanah. Kristal es langsung tertanam ke dalam salju dan tanah es. Segera, seberkas embun beku menuju Huosa dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Huosa bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan es mengembun dari telapak kakinya, langsung membekukannya menjadi patung es. Dan setelah kristal es melepaskan energinya, itu langsung berubah menjadi tumpukan bubuk. Meskipun kristal es hancur, Huosa terkendali, dan Gao Qilan menghela nafas lega. Akhirnya tidak apa-apa. Yu Jiameng juga menghela nafas lega, lalu menatap Dev yang masih menyerap energi dari pecahan es. Tetapi ketika semua orang menghela nafas lega, mereka tiba-tiba teringat suara retakan kecil. Kakak, seolah-olah ada sesuatu yang pecah, suaranya menjadi semakin keras dan semakin keras. Gao Qilan tiba-tiba melihat ke atas, dan menemukan bahwa Huosa yang membeku, embun beku di tubuhnya dengan cepat retak. Hahaha, hanya mencoba menjebakku. Ditemani oleh tawa keras Huosa, semua embun beku di tubuhnya langsung hancur dan terbang keluar. Melihat pemandangan ini, Gao Qilan dan Huo Feng merasa malu. Gao Qilan bahkan menghancurkan kristal es, dan masih tidak bisa mengendalikan Huosa, maka mereka tidak punya harapan. Lega, Yu Jiameng menjadi gugup lagi, memeluk Dev dengan erat, dan melindungi Dev di bawah tubuhnya. Huosa mencibir, dan memotongnya dengan satu pukulan pedangnya. Gao Qilan dan Huo Feng menyaksikan, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, hati mereka ada di tenggorokan. Tiba-tiba, sebuah tangan besar mencengkeram pergelangan tangan Huosa dengan erat, mencegahnya jatuh bahkan 1 inci pun. Ekspresi Huosa berubah, dan dia menatap orang yang tiba-tiba muncul di depannya dengan kaget. Liu Ruyan terkejut. Huo Feng juga terkejut saat melihat orang itu datang. Yi He yang datang, untungnya, dia tiba tepat waktu, jika tidak, Dev akan menderita. Di antara orang-orang ini, hanya Ruyan Liu yang pernah melihat Yi He dan mengetahui tentang hubungan Yi He dengan Dev. Dan Huo Feng juga mengenal Yi He, bagaimanapun, sebagai binatang dewa, dia masih mengenal 3 kaisar dan 4 raja dari klan binatang. Namun, Yi He tidak mengenal Huo Feng. Ketika Huo Feng diturunkan ke dunia sekuler, dia bertemu Dev untuk sepenuhnya berubah menjadi bentuk manusia. Itu normal bagi Yi He untuk tidak mengenalnya. Siapa kamu? Lepaskan aku sekarang, aku dari Seal of Demons. Huosa melihat Yi He, lalu mengancam. Lagi pula, dengan kemunculan Yi He sekarang, Huosa memiliki ketidakpastian, jadi dia akan melaporkan namanya dari Liga Iblis Tertutup, sehingga banyak biksu ingin memberikan wajah ke Liga Iblis Tertutup. Aku tidak peduli apa aliansimu. Jika kamu berani menyentuh Tuan Dev, kamu akan bosan dengan pekerjaanmu. Setelah Yi He selesai berbicara, dia menamparnya. Tubuh Huosa, seperti layang-layang dengan tali putus, langsung terlempar. Ratusan meter. Anda harus tahu bahwa Huosa adalah peringkat ke-9 dari alam tubuh bugar, dan alam semacam ini tidak terlalu rendah di alam manusia surgawi. Tapi sekarang, Huosa, seorang biksu kelas 9 di alam komposit, terlempar ratusan meter jauhnya oleh tamparan Yi He. Huosa tercengang, kecuali Liu Ruyan dan Huo Feng, semua orang juga tercengang. Karena kekuatan Yi He, mereka terkejut. Kamu siapa?
Kenapa kamu di sini? Gao Qilan bertanya pada Yi He. Bab 3052. Lagi pula, tempat ini milik tanah paling utara, dan sekarang ada orang-orang yang begitu kuat di tanah paling utara. Gao Qilan, sebagai anggota keluarga Gao, harus lebih berhati-hati. Ini Tuan Yi He, teman Dev. Liu Ruyan buru-buru memperkenalkan diri karena takut salah paham. Tapi dia tidak mengungkapkan identitas Yi He. Lagi pula, semakin sedikit orang yang mengetahui identitas Yi He, semakin baik. Ketika mereka mendengar bahwa mereka adalah teman Dev, Gao Qilan dan Ji Yun merasa lega. Aku tidak menyangka bahwa Yi He Yao Huang, salah satu dari 3 kaisar, ternyata adalah teman tuanku. Luar biasa, kata Yi He. Melihat Huo Feng mengenalinya, Yi He tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia menatap Huo Feng dan berkata, "Nak, apakah kita saling kenal? Bagaimana kamu tahu identitasku?" Yi He sangat terkejut. Dia tidak bisa merasakan auranya dari klan binatang sama sekali. Dia tidak tahu bagaimana Phoenix Api tahu bahwa dia adalah Kaisar Iblis. Tentu saja kita mengenal satu sama lain, dan kita sudah saling kenal sejak lama. Huo Feng sedikit tersenyum. Kali ini, Yi He benar-benar terpana, dan terus menatap Huo Feng, dan akhirnya menemukan bahwa tidak ada cara untuk mengenali identitas Huo Feng, jadi dia hanya bisa tersenyum canggung dan berkata, "Gadis ini, maafkan kebodohanku, aku benar-benar tidak melakukannya, mengenalinya. Tentu saja Anda tidak akan mengenali saya, tetapi jika saya mengubah wujud saya, Anda akan mengenali saya." Setelah Huo Feng selesai berbicara, dia berubah menjadi burung phoenix, dengan api menyala di sayapnya. Melihat ini, Yi He terkejut dan berkata, "Huo Feng, jadi ini Huo Feng." Pada saat ini, Huo Feng berubah menjadi manusia lagi, dan berkata sambil tersenyum, "Aku kenal kamu sekarang." Aku tahu. Yi He mengangguk lagi dan lagi, "Nona Huo Feng, mengapa kamu dalam keadaan ini sekarang? Kekuatan ini bahkan tidak bisa mengalahkan biksu kecil di alam komposit." Yi He sangat bingung, sebagai dewa binatang Phoenix, bagaimana kekuatan Huo Feng bisa menjadi begitu rendah. "Hei, ceritanya panjang, aku akan memberitahumu secara detail ketika aku punya waktu." "Bagaimana kamu bertemu tuanku?" Huo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan kekuatan Dev, dia adalah orang yang tidak dikenal di dunia surga dan manusia. Bagaimana dia bisa mengetahui karakter seperti Yi He Yao Huang? Yi He Yao Huang tidak menjawab, karena identitas Dev sebagai penguasa istana Tianlong adalah rahasia, dan dia tidak bisa memberitahu siapapun tanpa izin Dev. "Nona Huo Feng, mengapa kamu mengikuti Tuan Dev untuk memanggil Tuan? Mungkinkah kamu mengganti tuannya lagi?" Yi He bertanya balik pada Huo Feng. Huo Feng hendak menjawab, ketika Liu Ruyan berteriak, "Orang itu akan lari." Liu Ruyan melihat bahwa Huo Sa berdiri berjuang di tanah, berbalik dan lari. Ditampar oleh Yi He, dia tahu celah antara dirinya dan Yi He, jadi ketika Yi He tidak menyadarinya, dia lari untuk hidupnya terlebih dahulu. Dia tahu bahwa dia ada di tangan Yi He, dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berjuang dan melawan. Melihat Huo Sa hendak lari, Yi He mendengus dingin, dan menghentikan Huo Sa dengan lompatan. Dia melangkah maju dan meraih kerah Huo Sa, dan menamparnya dengan tamparan. "Sialan, kamu masih ingin mengejarmu menggertak Tuan Dev." Dengan tamparan ini, Huo Sa kehilangan semua giginya, tetapi nyawanya tidak dalam bahaya. Yi He sengaja tidak membunuhnya, tapi menyelamatkan nyawanya agar Dev bisa dihukum. Melihat bahwa Huo Sa dikendalikan oleh Yi He, Huo Feng juga berjalan mendekat, dan menamparkan Huo Sa beberapa kali. Baru saja, Huo Sa sangat merajalela, dan sekarang dia perlu diperbaiki. Liu Ruyan, Gao Qilan, dan Yu Jiameng juga berjalan mendekat, meninju dan menendang Huo Sa, membuat Huo Sa tersiksa dan melolong tiada henti. Melihat betapa ganasnya gadis-gadis itu, Ji Yun tiba-tiba tidak iri pada Dev. Jika Dev mengganggu gadis-gadis ini, bukankah dia akan dihukum mati? Bersambung.